S4112. Bertemu Alex. Brianna berada sendirian di kamar Valerie. Dia berkeliling unit, mencari album foto Valerie saat masih kecil. Brianna menemukannya di antara tumpukan buku materi kuliah semester lama. Berdebu dan berada di tumpukan paling bawah. Dibukanya album dengan cover usang tersebut. Banyak foto Valerie saat masih kecil bersama orang tuanya. Pasti ini papa kandung Valerie karena dia masih kecil. Gumam Brianna. Valerie memang tak kalah cantik dari Brianna. Bedanya, Brianna berkulit putih mulus, sementara Valerie berkulit sawo matang. Tapi Valerie memiliki wajah yang eksotik. Dua aset berharga bagian atas tubuhnya berukuran fantastis, serta ditunjang tinggi badan yang proporsional dan bentuk yang meliuk-liuk indah. Lebih dari cukup untuk memikat para om-om senang di luar sana. Brianna tidak menemukan foto lelaki lain di album lama milik Valerie. Dia mencari album foto lain tapi tak juga dia temukan. Padahal Brianna sangat penasaran dengan ayah tiri Valerie. Kemudian Brianna merasa gerah karena dia sibuk kesana kemari mencari foto-foto. Dia membuka sweater dan mencari baju tipis di lemari Valerie. Brianna dan Valerie sudah sangat dekat hingga kerap bertukar baju. Saat dirinya selesai memakai kaos tipis milik Valerie, pandangan Brianna terantuk pada laci lemari sahabatnya itu. Dia termenung. Buka jangan, ya. Tapi ini area pribadi Val. Meski aku kerap mengaduk-aduk baju Valerie, laci lemari ini adalah pengecualian. Brianna bimbang. Cukup lama Brianna berdiri di depan laci lemari Valerie. Akhirnya dia memutuskan membuka lagi lemari tersebut. Maaf, Val. Aku tidak bermaksud mencuri atau lancang. Siapa tahu aku bisa menolongmu. Gumam Brianna. Ada tumpukan uang dan perhiasan di dalam laci. Kedua hal itu tidak menarik minat Brianna. Justru dia mengincar beberapa dokumen yang ada di sana. Ada banyak jenis dokumen. Brianna mencari surat kontrak yang dimaksud Valerie sebelum dirinya pergi. Gadis itu begitu serius membaca surat kontrak Valerie dengan dua orang lelaki. Satu pejabat kelas kakap dan satu lagi seorang pengusaha elit. Brianna terbelalak melihat nilai kontrak yang fantastis. Bagaimana Valerie bisa lepas? Jumlahnya banyak sekali. Ini dalam setahun. Dua-duanya masih tersisa 2 bulan lagi. Oke, tinggal 2 bulan. Val, apa harus genap setahun kamu melayani mereka? Gumam Brianna merasa prihatin. Setelah selesai dengan surat kontrak, Brianna menyimak surat kepemilikan apartemen Valerie. Dia membaca dengan teliti dan tak ada yang terlewat hingga Brianna menemukan klausul yang menyatakan apartemen Valerie bukan diberikan secara gratis. Jika Valerie tidak memenuhi keinginan para pelanggannya, sang ayah tiri berhak mengambil apartemen kapanpun dia mau. Brianna mengerutkan kening. Benar-benar tak mengerti yang dimaksud oleh ayah tiri Valerie. Dia semakin penasaran apa benar ayah tiri Valerie ada di luar negeri. Kenapa kesannya ayah tiri Val adalah seorang germo? Apa jangan-jangan ayah tiri Valerie ada di Indonesia? Lalu dia tega menjual putri tiri yang sudah dinodainya itu pada para lelaki hidung belang. Brianna semakin pening dibuatnya. Segera dibereskan kembali isi laci lemari pakaian Valerie seperti semula. Brianna merenung sendirian. Dia merasa sangat penasaran. Kembali Brianna teringat Alex. Diraih ponselnya lalu Brianna menghubungi Alex. Halo, maaf aku menelepon malam-malam. Aku Brianna, adik Daniel Clinton. Apa kau masih ingat aku? Ucap Brianna. Oh, ya tentu saja aku masih ingat. Aku pernah melihat Nona beberapa kali di rumah keluarga Dharma Wangsa. Sahut Alex di seberang telepon. Aku ingin bertemu. Bisakah? Tanya Bri. Maaf, ada keperluan apa ingin bertemu denganku? Alex balik bertanya. Brianna ragu. Jika dia memakai jasa Alex, kisah kelam Valerie akan terungkap. Ada orang lain yang akan mengetahui rahasia Valerie. Tapi Brianna sungguh sangat penasaran. Aku ingin meminta bantuanmu. Tapi pertemuan kita adalah rahasia termasuk bantuan yang kuminta darimu pun rahasia. Aku akan memberimu bayaran tinggi. Kumohon, tidakkah kamu sedang sangat sibuk? Hening sesaat. Sibuk memang. Tapi akan kusempatkan waktu untuk membantumu. Itu pun jika aku sanggup membantu. Jawab Alex. Oke, kita bertemu besok sore sepulang aku kerja.
Brianna menyebutkan tempat dan waktu pertemuannya dengan Alex besok sore. Di sebuah ruangan VIP restoran. Brianna dan Alex tampak duduk berhadap-hadapan. Alex tersenyum ramah dan sopan menghadapi Brianna. Aku terkesan dan salut saat mendengar cerita Elena tentangmu. Tentang bagaimana kamu bisa membongkar kebusukan mamanya, juga mengungkap identitas istri Arthur Lynette Dharmawangsa. Ucap Brianna. Alex tampak tersipu Riku. Kali ini aku ingin sekali meminta bantuanmu mengungkap masa lalu seseorang. Dia temanku. Tapi saat ini, dirinya terlibat hubungan rumit dan sangat menyulitkan hidupnya. Aku merasa kasihan dan menginginkan dirinya keluar dari lingkaran setan yang membelitnya. Dia sahabatku sejak SMA, kini pun aku satu kampus dengannya. Aku hanya ingin mencari tahu keberadaan ayah tiri sahabatku. Brianna jeda sesaat. Dia mengeluarkan amplop coklat dari dalam tas. Ini foto beserta informasi mengenai dirinya. Aku ingin cepat karena mendesak. Aku tak mau dirinya berlama-lama berada dalam kubangan gelap yang mengungkung hidupnya. Tapi bisakah kamu merahasiakan pertemuan dan permintaanku? Rahasia sahabatku tidak boleh diketahui orang lain. Mungkin kamu akan mengetahui rahasia sahabatku saat kamu mencari tahu lebih dalam tentangnya. Kumohon, simpan semuanya hanya untuk dirimu. Pinta Brianna dengan sungguh-sungguh. Alex mengangguk. Saat Brianna hendak meminta Alex membuka isi amplop, ponselnya berdering. Albert meneleponnya. Lanita mengajak Brianna makan malam bersama keluarga Dharmawangsa. Albert akan menjemputnya ke apartemen Brianna saat itu juga. Ah, untung saja restoran ini dekat dengan apartemen. Aku bisa pulang cepat. Batin Brianna. Maaf, aku harus buru-buru dan segera pergi. Ini uang muka dariku. Terimalah. Brianna mengeluarkan sebuah amplop coklat lagi. Kali ini ukurannya lebih kecil namun cukup tebal. Aku harus segera pergi. Permisi dan terima kasih. Ingat, pertemuan kita adalah rahasia. Brianna berpamitan. Tinggallah Alex seorang diri memandangi amplop coklat berisi foto dan informasi singkat tentang identitas Valerie. Perlahan Alex membuka amplop dan mengeluarkan isinya. Seketika tubuhnya membeku saat melihat foto Valerie. Valerie? Desis Alex dengan mata tak berkedip beberapa saat. Ini benar Valerie. Selama ini kamu berada dekat denganku. Bukankah dulu kamu tega berkhianat dan pergi ke luar negeri menghadiri acara pertunanganmu dengan seseorang yang selevel dengan kasta orang tuamu? Val, jadi kamu belum menikah? Kenapa dengan tunanganmu dulu? Batalkah? Seluruh persendian Ales terasa lemas. Kilasan masa lalu bersama Valerie kembali berkelabatan di ingatannya. Seorang anak gadis kaya raya yang berpacaran dengan pemuda miskin seperti dirinya. Alex, aku ingin kita putus. Sepertinya kamu tak akan pernah bisa membahagiakan aku. Orang tua aku pun tak setuju dengan hubungan kita. Status sosial kita berbeda jauh. Maaf, aku harus pergi. Papaku menjodohkanku dengan anak rekan bisnisnya. Tentu saja hidupku akan bahagia karena bergelimang harta. Aku pergi. Tolong jangan maafkan aku. Aku rela dibenci olehmu seumur hidupku. Begitulah ucapan perpisahan Valerie dulu. Ucapan yang sangat menyakitkan. Karena Alex begitu mencintai Valerie. 1 tahun hubungannya dengan gadis itu sungguh manis dan mendebarkan. Valerie gadis kaya yang tidak memandang rendah status sosialnya saat itu. Bahkan Valerie sangat menyayangi ibunda Alex. Namun keputusan berpisah tiba-tiba yang diucapkan Valerie sungguh mengejutkan dan membuat hatinya benar-benar patah. Perlu waktu sangat lama bagi Alex bisa membuka hati untuk gadis lain. Val, kau tahu, namamu kerap dipanggil ibuku saat beliau sedang berjuang melawan maut kala itu. Ibuku begitu merindukanmu. Fah, desis Alex dengan mata memburam. Dia sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak luruh.